Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkali saya akan melakukan pemberian medikasi melalui oral, IF, SC, IM, dan perhitungan dosis obat. Tujuannya itu untuk menyembuhkan suatu penyakit atau keluhan yang dirasakan oleh pasien, agar anak itu bisa cepat kembali pulih. Sebelum melakukan memberikan obat, kita cek dulu dengan benar-benar, yaitu benar pasien, benar obat, benar dosis, benar waktu pemberian, benar cara pemberian, benar rute, serta benar dokumentasi. Langsung saja, saya akan mulai pemberian melalui oral. Permisi Ibu, di sini saya akan melakukan tindakan pemberian obat melalui oral ya Bu, agar dapat si adek ini cepat pulih Bu. Adek namanya siapa Dek? Adek Dinda ya. Dinda umurnya berapa? Dinda umurnya 5 tahun ya. Baik Dinda, di sini kakak mau kasih obat adek supaya adek ini bisa cepat pulih ya. Waktunya sekitar 5 menit, tempatnya di sini ya. Baik, kakak mulai ya. Menutup sampiran, mencuci tangan, mengatur posisi anak ke dalam posisi duduk. Adek minum dulu ya. Minum air putih terlebih dahulu. Ayo Dek. Bagus ya, Adek pinter. Mau minum obat. Selanjutnya ambil obat dengan menggunakan sendok sesuai dengan indikasi dokter. Sambil memberikan obat, tangan terdekat anak menahan posisi anak dan beri obat secara perlahan. Minum ya Dek, ayo buka mulutnya. Bagus ya Ade mau minum obat, pinter nih Ade nih. Nah itu suster kasih minum ya. Ayo minum. Wah habis. Ade Dinda pinter ya. Baik, obatnya udah selesai. Sekarang Ade tiduran lagi ya, biar bobo. Baik Ibu, tindakan ini udah selesai dengan obatnya. Jika Ibu perlu bantuan, Ibu bisa mencet bel ya Bu. Saya tinggal Bu, permisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dengan Ustazah Hasanah. Di sini saya akan melakukan pemberian medikasi melalui IV, SC, IC, dan IM. Tujuannya itu di mana penyuntikan ini ditujukan untuk melakukan proses penyerapan obat ke dalam tubuh dengan secara tepat. Sebelum melakukan penyuntikan, kita cek dulu dengan yang benar pasien, benar obat, benar dosis, benar waktu, benar cara pemberian, benar rute, dan benar dokumentasi. Langsung saja di sini saya akan melakukan tindakan pemberian obat melalui IC atau intrakutan. Selamat pagi Ibu. Ibu, di sini saya akan melakukan pemberian obat melalui IC Bu. Waktunya itu sekitar 5 menit ya Bu. Apakah Ibu bersedia anaknya saya kasih obat? Sedia ya. Ade, suster mau kasih obat ya melalui IC di lengan Ade yang agak sedikit sakit nanti ya. Baik, kakak akan menutup sampiran dulu ya. Mencuci tangan. Memasang perlak. Memakai handscoon. Kemudian memberikan desinfektan menggunakan kapal alkohol di daerah penusukan dengan cara sirkuler atau 1 kali usap dan membuang ke alkohol ke dalam bengkok. Kemudian
Kemudian menyuntikkan dengan sudut 10-15 derajat sampai mengeluarkan gelembung. Maaf ya dek, kakak suntik dulu, agak sedikit sakit ya. Tarik nafas, kakak masukkan ya obatnya. Setelah selesai, membuang squid ke dalam bengkok. Ketika sudah gelembung daerah yang disuntikkan, kita beri tanda lingkaran. Tanda bawah ini sudah dilakukan penyuntikan. Kemudian kita kasih waktu pemberian penyuntikan pada pukul 9:05. Kemudian kita menunggu reaksinya selama 5-10 menit. Kemudian apakah reaksi dari yang disuntikan ini merah, gatal, serta bengkak? Apabila ada reaksi yang ditimbulkan pada lengan tersebut dalam waktu 15 menit ke depan, maka dinyatakan obat tersebut tidak cocok diberikan kepada anak tersebut. Kemudian merapikan alat. Membuang alat injeksi, ada sampah, infeksius artinya terkena oleh cairan tubuh, dan non-infeksius kita buang sampahnya non-infeksius. Rapikan alat serta mencuci tangan. Selanjutnya di sini saya akan melakukan pemberian obat melalui IM atau intramuskular, dilakukan di lengan kiri yang tidak dominan. Selanjutnya menutup privasi. Mencuci tangan. Memakai handscone. Daerah penyuntikan. Setelah itu melakukan desinfektan pada daerah penyuntikan di lengan atas atau deltoid dengan menggunakan kapas alkohol dengan cara sirkuler 1 kali usap dan membuangkannya ke bengkok. Setelah itu cara penyuntikan dilakukan dengan 3 jari dari bahu, kemudian dapatlah di bagian tengah. Ketika melihat ototnya kecil, maka kita melakukan sedikit pencubitan untuk mengumpulkan jaringan lemak. Menyuntikkan dengan sudut 90 derajat. Ade tarik nafas ya, kakak mau suntikan. Masukkan jarum 10-15 cm, sisakan dan lakukan aspirasi. Apabila tidak ada darah, kita bisa memasukkan obatnya. Kemudian tarik secara perlahan dan berikan kapas alkohol sampai darah tidak keluar. Berikan plester jika perlu. Rapikan alat. Setelah disuntik, Ade tidak boleh digosok-gosok ya, atau dipukul-pukul. Apabila bengkak, bisa dikompres dengan air hangat ya, Bu. Adenya nanti. Mencuci tangan. Di sini saya akan melakukan pemberian obat melalui SC atau intrasubkutan yang dilakukan di daerah lengan. Menutup sampiran, mencuci tangan, dan memasang handscone. Membebaskan daerah penusukan. Melakukan
melakukan desinfektan pada daerah penyuntikan dengan menggunakan kapas alkohol dengan secara sirkuler dari dalam keluar 1 kali usap. Lalu membuangkannya ke bengkok. Kemudian menyuntikkan dengan sudut 45 derajat. Adek tarik nafas ya. Maaf ya sedikit sakit. Setelah itu lakukan aspirasi. Pastikan tidak ada darah. Jika terdapat darah tidak boleh diteruskan. Karena tidak terdapat darah kita masukkan obatnya. Kemudian kita tarik secara perlahan. Dan berikan kapas alkohol sampai darah tidak keluar. Rapikan alat dan mencuci tangan. Tindakannya selanjutnya itu melakukan pemberian obat melalui IV atau intravena, menjaga privasi, mencuci tangan, dan memakai handscoon. Masang perlak. Membebaskan daerah penyuntikan. Memasang tourniquet. Jika sudah kencang, meminta tangan untuk menggenggam tangannya. Adik coba genggam tangannya ya. Setelah itu kita lakukan perabahan vena mediana cubiti. Cirinya yaitu dia kenyal dan tidak berdenyut. Selanjutnya kita lakukan desinfektan pada daerah penyuntikan dengan menggunakan kapas alkohol dengan cara sirkuler dari dalam keluar 1 kali usap. Selanjutnya mengambil spuit dan lakukan penusukan dengan sudut 45 derajat. Maaf ya Dek, tarik nafasnya. Setelah itu dilakukan aspirasi. Jika keluar darah kita masukkan obatnya secara perlahan sambil melepaskan tourniquet. Genggamannya dilepas ya Dek. Jika sudah selesai memasukkan obat, kita lepaskan jarum secara perlahan dan lakukan penekanan menggunakan kapas alkohol dan memberikan plester. Merapikan alat. Rumus perhitungan dosis berdasarkan usia ini digunakan untuk menghitung dosis anak-anak dengan rentang usia tertentu, yaitu dari 0 sampai 20 tahun. Nah, adapun rumus perhitungan dosisnya yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah rumus Young dengan rumus N
per N plus 12 dikali dosis maksimum dewasa, dan N ini merupakan usia anak kurang dari 8 tahun. Kemudian yang kedua adalah rumus Dilling dengan rumus N per 20 dikali dosis maksimal dewasa, dan N merupakan usia anak di atas 8 tahun atau usia 8 sampai 20 tahun. Berikutnya adalah rumus Fred, yaitu N per 150 dikali dosis maksimal dewasa, di mana N ini merupakan usia anak atau usia bayi dalam bulan. Jadi N di sini tinggal diganti dengan usia si anak. Nah, kenapa dosis untuk anak perlu dihitung? Karena pada umumnya organ anak itu belum berfungsi secara optimal sebagaimana pada organ dewasa. Oke. Kemudian masuk ke contoh soal. Yang pertama adalah hitunglah dosis paracetamol untuk bayi berusia 5 bulan. Nah, di mana DM paracetamol dewasa 1 kalinya tidak ada, dan kemudian 1 harinya 4 gram. Nah, kita bisa lihat untuk yang 1 kali ini tidak ada dan 1 harinya 4 gram. Maka perhitungannya adalah sebagai berikut. Nah, DM 1 kali karena tidak ada berarti tidak kita hitung. Lalu yang berikutnya adalah dosis maksimal 1 hari. Nah, karena usia anak 5 bulan, maka kita menggunakan rumus Fred. Nah, itu N per 150 dikali dosis maksimal dewasa. Nah, N-nya tinggal diganti dengan usia. N-nya karena 5 bulan, maka kita tulis 5 dibagi 150 dikali 4 gram. Nah, 4 gram kita peroleh dari dosis maksimal dewasa. Nah, sehingga tinggal kita hitung 5 dibagi 150 dikali 4 gram diperoleh hasil 0,13 gram. Ini berarti untuk dosis maksimal 1 hari paracetamol untuk anak usia 5 bulan sama dengan 0,13 gram. Kemudian contoh soal berikutnya, berapa dosis maksimal asetosal untuk anak berusia 10 tahun? Jika dosis maksimal asetosal dewasa sama dengan 1 gram untuk 1 kali dan 8 gram untuk dosis 1 hari. Langsung saja kita hitung dosis maksimal 1 kalinya 10 per 20. Nah, karena anak usia 10 tahun, maka kita menggunakan rumus Dilling, yaitu N per 20. Atau tinggal kita masukkan 10 per 20 dikali dosis maksimal dewasa. Oke. Nah, sama dengan 10 per 20 dikali 1 gram. 1 gram kita peroleh dari dosis maksimum dewasanya yang diketahui di soal. Sehingga tinggal kita hitung 10 per 20 dikali 1 gram sama dengan 0,5 gram. Nah, 0,5 gram ini merupakan dosis maksimal asetosal 1 kali untuk anak usia 10 tahun. Nah, berikutnya kita hitung dosis maksimal 1 harinya, masih menggunakan rumus yang sama, rumus Dilling, 10 per 20 dikali dosis maksimal dewasa. Nah, 10 per 20 dikali 8 gram. 8 gram kita peroleh dari dosis maksimum asetosal 1 harinya. Kemudian 10 per 20 dikali 8 gram dihasilkan 4 gram. 4 gram ini merupakan dosis maksimal 1 hari asetosal untuk anak berusia 10 tahun. Kemudian contoh berikutnya, hitunglah dosis maksimal amoksisilin untuk anak berusia 4 tahun jika dosis maksimal amoksisilin dewasanya untuk 1 kalinya tidak ada dan untuk 1 harinya 4,5 gram. Ya, langsung saja kita hitung dosis maksimal 1 kalinya karena tidak ada, maka tidak usah kita hitung. Lalu
Berikutnya adalah dosis maksimal 1 hari. Karena usia anak 4 tahun, maka kita menggunakan rumus yang yaitu N per N plus 12 dikali dosis maksimal dewasa, sehingga N-nya adalah usia anak 4 tahun, maka 4 per 4 plus 12 dikali 4,5. 4,5 kita peroleh dari dosis maksimal dewasa 1 hari yang tertera di soal. Kemudian tinggal 4 dibagi 4 plus 12, 16, berarti 4 dibagi 16 dikali 4,5, sehingga diperoleh hasil 1,125 gram. Ini merupakan dosis maksimal 1 hari. Dosis maksimal 1 hari. Hari ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.